dulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Siap semua, siap berdoa, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Apakah siswa kelas 5 hari ini hadir semua? Hadir. Hadir semua ya. Sebelum kita belajar, kita harus bikin dulu yuk. 2 kali tepuk pramuka. Oke, baik. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang ekosistem. Ada yang masih ingat ekosistem itu apa sih? Ya, jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup, yaitu abiotik. Makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Makhluk tak hidup abiotik seperti air, suhu, dan juga kayak matahari. Kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Di lingkungan kita, makhluk hidup saling bergantung. Kira-kira siapa memakan apa? Ulat memakan daun, burung memakan ulat, kucing memakan burung, dan kalau kamu hidup nanti bakteri yang mereka. Bagus sekali. Ini menunjukkan bahwa ekosistem ada hubungan saling memakan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang rantai makanan dengan tujuan pembelajaran yaitu peserta didik atau kalian semua mampu menganalisis hubungan dan peran makhluk hidup dalam ekosistem serta kalian dapat membuat contoh rantai makanan sederhana. Sekarang perhatikan gambar yang akan Ibu buat. Coba kalian perhatikan, di sini ada produsen, kemudian ada konsumen dan juga dekomposer. Produsen itu adalah tumbuhan dan konsumen biasanya adalah hewan, dekomposer adalah bakteri atau jamur. Sebagai contoh, ayo kita analisis. Di sini ada daun, ulat, burung, kucing dan juga bakteri. Apa hubungan dari makhluk hidup ini? Ada yang tahu? Daun dimakan ulat, burung memakan ulat, kucing memakan burung, bakteri memerikan makhluk hidup yang mati. Ya, jadi daun sebagai produsen dimakan ulat sebagai konsumen 1 dan ulat dimakan burung sebagai konsumen 2. Kemudian ada kucing sebagai konsumen pusat, konsumen puncak. Kucing sebagai konsumen puncak karena memakan burung. Kemudian kucing mati menjadi bangkai yang diuraikan menjadi bakteri atau jamur yang mengalir dari daun sampai ke pengurai bagian alur energi dalam ekosistem. Coba perhatikan, di sini Ibu akan membacakan teks pendek. Dengarkan baik-baik, nanti Ibu meminta kalian untuk menyimpulkan dari teks yang akan Ibu bacakan. Perhatikan, di kebun sayur, daun dimakan ulat. Ulat menjadi makanan burung. Ketika burung mati, bangkainya diuraikan oleh bakteri sehingga tanah mendapat unsur hara baru. Sekarang, dari teks yang sudah Ibu bacakan, apa sih kesimpulannya? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, tuh, silakan. Jadi makhluk hidup itu saling bergantung. Ada urutan makan dari makan, kemudian pengurai membuat tanah menjadi subur. Itu kesimpulan dari salah satu makhluk hidup dalam rantai makanan hilang. Apa sih yang akan terjadi? Ekosistem menjadi keseimbangan di tanaman bisa rusak kalau ulat terlalu banyak. Jika burungnya dan ulat terlalu banyak. Nah, ini menunjukkan pentingnya kita menjaga lingkungan. Sebutkan contoh sikap yang bisa kalian lakukan untuk menjaga lingkungan. Apa saja? Ya, jadi sikap yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan itu dengan tidak merusak tanaman, tidak membunuh hewan sembarangan, dan membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah contoh tanggung jawab terhadap lingkungan. Sampai sini apakah kalian sudah paham tentang materi hari ini anak-anak? Sudah. Jika ada yang masih belum paham, silakan bertanya.
Tapi sebelum itu kayaknya ini udah pada lemas. Kita tepuk semangat dulu yuk. Semangat. Oke, kita semangat lagi ya. Ibu di sini akan membagikan lembar kerja peserta didik, yaitu rantai makanan tentang ekosistem. Di sini ada ekosistem sawah, ekosistem sungai, dan juga ekosistem hutan. Untuk cara pengerjaannya adalah Ibu punya contoh nih. Di sini kalian gunting hewan. Di sini ada produsen, ada konsumen, dan juga pengurai. Kalian pilih yang mana sebagai konsumen, yang mana sebagai produsen, dan juga yang mana sebagai pengurai. Kemudian kalian tempelkan di kertas karton yang sudah ada di meja kalian sehingga membentuk seperti ini. Nanti akan kita jadikan satu. Paham? Dikerjakan secara berkelompok ya. Ada yang tidak bawa karton? Ini punya karton. Silakan dikerjakan berkelompok, didiskusikan. Yang mana sebagai pengurai, yang mana sebagai konsumen, dan sebagai produsen. Sudah selesai semua? Ya. Siap untuk presentasi ya? Siap. Masih perwakilan kelompok dan juga kan untuk mempresentasikan. Dari kelompok 1 membuat rantai makanan ekosistem apa? Dari kelompok 2 ada ekosistem. Dari kelompok 3 sawah. Coba ditunjukin hasilnya. Ibu periksa dulu. Sudah benar ya? Coba kalian presentasikan. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ekosistem sungai. Dari kelompok 2, silakan. Dari kelompok 3. Sebagai produsen makan tikus, 2 itu sebagai konsumen 1 makan ulat, 2 ulat sebagai konsumen 2 makan elang, 4 elang sebagai konsumen 5, kemudian mati menjadi jamur atau bakteri sebagai pengurai. Bagus, hebat sekali semuanya, benar. Kita beri tepuk tangan. Dan untuk menyimpulkan, ayo, adakah yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita ini? Ya, apa dahulu? Kami belajar bahwa makhluk hidup saling bergabung dalam rantai makanan. Ada yang memakan dan ada yang memakan, dan semua punya peran penting supaya ekosistem tetap seimbang. Iya, bagus sekali. Jadi anak-anak, hari ini kita sudah belajar bahwa setiap makhluk hidup saling bergabung melalui proses makan dan dimakan. Tumbuhan sebagai produsen, hewan sebagai konsumen, dan bakteri sebagai dekomposer atau pengurai. Semuanya memiliki peran penting di dalam rantai makanan. Energi mengalir dari produsen ke konsumen dan akhirnya kembali ke tanah melalui pengurai. Dengan memahami hal ini, kita jadi tahu bahwa menjaga lingkungan sangat penting agar ekosistem tetap seimbang. Paham ya? Alhamdulillah jika kalian sudah paham semua. Pelajaran kita hari ini telah selesai. Silakan kalian rapikan, kalian bereskan kembali alat-alat tulisnya. Jika sudah,